Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Kamis 30 April 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang spiritualitas hamba yang dasarnya adalah teks Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 30. Peristiwa Yesus yang membasuh kaki para rasul sungguh sangat tidak lazim. Yesus adalah Tuhan dan guru mereka, tetapi telah menundukkan diri dengan membasuh kaki. Apa yang bisa kita maknai dari peristiwa ini? Yang pertama adalah hamba yang bahagia. Yang dibasuh itu adalah kaki. Kaki selalu kotor. Kaki itu bisa dikatakan hina. Tindakan ini hanya dilakukan oleh seorang hamba yang sungguh rendah atau boleh dikatakan budak. Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan tampil sebagai pelayan rendahan dengan menyentuh kaki para muridnya, membersihkannya, dan menyekanya. Bahkan hal ini juga dilakukan Yesus untuk seorang murid yang jelas-jelas mengkhianatinya, yaitu Yudas Iskariot. Yesus malah berkata, "Jikalau kamu tahu akan semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Tindakan membasuh kaki ternyata tindakan yang membahagiakan. Tindakan seorang hamba yang ditunjukkan Yesus menunjukkan tindakan menuju bahagia. Membasuh kaki erat kaitan dengan membersihkan dosa. Kita yang mengotori diri, Tuhan yang membasuhnya. Kita yang berdosa, Tuhan yang menanggung deritanya. Inilah cara Tuhan untuk membebaskan dosa-dosa kita. Tindakan ini bukan sekadar ritual belaka. Lebih daripada itu, tindakan ini akan membuat kita bahagia apabila kita dapat melakukan hal yang sama. Tuhan mengajar kita tentang cinta yang membasuh dosa, yakni mengampuni dengan membasuh, menghapus, dan membersihkan dosa orang lain. Kebahagiaan terjadi apabila kita diampuni Tuhan karena kita mengampuni orang-orang sekitar kita. Jadi itulah tindakan seorang hamba akan membahagiakan karena ternyata kita dihapus dari segala dosa sebab kita juga melakukan tindakan seperti Yesus yang menghapus dosa sesama. Sekarang mari kita masuk kepada iman dalam penolakan. Yesus dikhianati oleh muridnya sendiri. Ia yang setiap hari mengikuti Yesus kemanapun ia pergi, justru dialah yang melawan Yesus. Di dalam teks Yohanes disebut yang makan rotiku. Ini berarti Yudas Iskariot pada dasarnya telah mengambil hidup Yesus. Namun ia justru menjual hidup Yesus sendiri dengan 30 keping uang perak. Realitas ini barangkali memberi peringatan yang penting kepada kita bahwa rotiku yang berarti tubuh Kristus dalam Ekaristi yang kita santap setiap waktu tidak secara otomatis membuat kita menjadi orang yang taat dan setia. Atau bisa dikatakan demikian, rajin ke gereja dengan menerima tubuh Kristus tidak berarti kita bebas dari kemungkinan untuk tidak berkhianat. Pertanyaannya menjadi penting begini.
Bagaimana caranya kemudian supaya tubuh Kristus itu atau rotiku tadi menjadikan kita sebagai orang yang taat dan setia kepada Tuhan? Disinilah kita perlu mawas diri untuk selalu menjaga hati. Agar kita semua dibebaskan dari keinginan indrawi. Hidup rohani yang dilandasi oleh keinginan jasmani ternyata akan sangat berbahaya. Manakala setan mulai menggoda hidup rohani kita yang telah dilapisi oleh kecenderungan jasmani, ternyata akan ambruk dan kita akan cepat berubah mengkhianatinya. Disinilah letak hidup rohani dalam kewaspadaan. Jadi bukan sekedar beraktivitas menerima itu, tetapi hati perlu tidak dalam keadaan menolak kehendak ilahi. Sekarang mari kita mencoba melihat dalam poin ketiga, menerima hidup ilahi. Yudas Iskariot adalah salah satu dari murid yang setiap hari menyertai Yesus. Namun setelah perjamuan malam terakhir, ia justru segera pergi dan mengkhianati Yesus. Peristiwa yang dialami Yudas Iskariot bisa saja mempengaruhi iman kita. Barangkali kita lantas bertanya, kalau muridnya sendiri saja yang makan semeja dengan dia, dengan Yesus, bahkan yang makan rotiku berarti menerima hidup Yesus itu bisa mengkhianatinya, apalagi saya. Atau kalau setelah Ekaristi Yudas Iskariot justru semakin kerasukan setan, lantas apa arti penting Ekaristi dalam hidup rohani kita? Dalam konteks ini Yesus memberi pernyataan penting untuk kita simak. Dikatakan demikian, aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Peristiwa yang terjadi pada Yudas Iskariot di satu sisi adalah keprihatinan, karena orang dekat pun bisa berlaku demikian. Namun di sisi yang lain, hal itu mesti semakin meneguhkan iman kita dalam tindakan yang konkret. Peristiwa ini mengajar kita untuk mempersiapkan Ekaristi dengan hati yang baik dan layak. Ketika kita begitu saja menerima atau bahkan tidak membersihkan hati kita dari kecenderungan indrawi, atau kita menerima dalam salah dan dosa, disitulah kita justru tidak menjadi selamat. Maka mari kita belajar tentang Injil hari ini supaya kita menerima sakramen yang sedemikian indah itu untuk meneguhkan iman kita. Tuhan memberkati.